Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang senyawa kimia bahan alam yaitu terpenoid. Baik, langsung saja ini PPT-nya. Nah, sebelumnya perkenalan, nama saya Wafifa dari kelas 5B dengan NIM 053. Nah, terpenoid itu kalau dari pengertiannya itu adalah senyawa turunan yang terdiri dari 2 atau lebih satuan isopren, di mana isopren ini juga memiliki makna tersendiri yaitu satuan C5 atau 5 karbon dengan 2 metil 1,3 butadiena. Nah, ini di slide pertama ini ada terpenoid yang seperti yang saya katakan tadi terdiri dari beberapa unit isopren dan satu isoprennya itu terdiri atom 5 karbon. Nah, terpenoid juga memiliki struktur siklik dan memiliki satu gugus fungsi atau lebih. Nah, terpenoid sendiri memiliki potensi dalam menghambat pertumbuhan tumbuhan saingnya dengan sebagai insektisida terhadap hewan tinggi. Ini juga bagian dari pengertian terpenoid. Nah, di titik ketiga, di poin ketiga itu terdapat isopren yang berkaitan dengan teratur di mana kepala dari unit 1 berkaitan dengan ekor unit yang lain. Nah, kepala ini itu adalah ujung yang terdekat dari cabang atau yang dekatnya metil itu kan sudah saya katakan dengan 2 metil 1,3 butadiena. Nah, itu yang terdekat dengan rangkap duanya itu adalah kepalanya. Nah, yang di ujung jauh itu disebut dengan ekor. Nah, isoprena itu disebut juga dengan C5H8. Selanjutnya ini ada sifat terpenoid. Nah, terpenoid itu memiliki sifat atau ciri khasnya yaitu cairan yang tidak berwarna tetapi teroksidasi warna akan berubah menjadi gelap, memiliki aroma yang khas, kerapatan lebih kecil dari air, dan larut dalam pelarut organik, eter, serta alkohol. Nah, senyawa ini juga tidak jenuh dan memiliki rantainya itu terbuka. Gitu. Dan bisa saya katakan tadi ini nih, struktur kimianya tersusun dari kepala, di mana kepala ini yang terdekat rantai rangkap ini nih. Apa? Yang dua ini rangkap duanya ini kepala dan yang ujung yang lain ini adalah ekornya. Nah, terpenoid itu ini sebenarnya ada apa manfaatnya. Terpenoid taxodon dan fenomid yang merupakan jenis dalam memiliki efek fisiologis terhadap manusia yaitu menahan pembelahan sel sehingga dapat mencegah atau mengurangi pertumbuhan tumor. Nah, terpenoid ini ada 6. Kan satu isopren itu terdiri dari 5 atom karbon. Nah, kalau isoprennya 2 itu dikalikan 5. Jadi atomnya ada 10. Nah, ini disebut dengan monoterpenoid. Dengan contoh geraniol. Nah, untuk kalau itu berlaku dari kelipatannya juga ya. Kalau sesquiterpenoid itu kan ada 3 isopren. Satu isopren 5 karbon. Nah, jadi tinggal dikali aja 3 kali 15. Begitupun berlaku pada yang selanjutnya di terpenoid 4 dikalikan 5 20. Tri 6 kalikan 5 30. Ini 8 kalikan 40. Seterusnya. Lanjut ke monoterpen. Nah, monoterpen itu adalah senyawa terpenoid yang terdiri dari 2 isopren, di mana satu isoprennya itu kan 5 karbon dikali jadi memiliki 10 atom karbon. Nah, ini sifat-sifatnya yaitu terbentuk dari 2 unit isopren, 2 komponen minyak esteri yang merupakan cairan tak berwarna, tidak larut dalam air, mudah menguap dan berbau harum, serta ada 3 golongan, ada asiklik yang lantai terbuka, monosiklik, dan bisiklik. Nah, ini untuk contohnya dan ini adalah rantainya
terpenoid gitu. Ini tanaman melati. Lanjut ke sesquiterpenoid, sama dengan yang tadi, satu isopren itu terdiri dari 5 atom karbon, dengan sesquien itu adalah 3 isopren, jadi memiliki 15 atom karbon. Senyawa ini adalah komponen dari minyak astiri yang berperan penting dalam memberikan aroma pada buah dan bunga. Sesquien ini juga memiliki fungsi sebagai penolak serangga, insektisida, dan membantu pertumbuhan tumbuhan dan bekerja sebagai fungsi itu. Nah, ini rantai terbuka asiklik dari sesquiterpenoid, varsenol. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ima Rahayu dari NIM 040. Di sini akan saya menjelaskan mengenai diterpenoid. Nah, diterpenoid itu berasal dari terpenoid yang berasal dari prekursor, yaitu C20, di mana terdiri dari kiranil 4 unit isoprena. Nah, sifatnya itu mirip dengan sesquiterpenoid, yaitu berupa cairan, dan diterpena yaitu beban kristal padat. Biosintesis dari diterpena itu ada dibentuk dari rekursor geranil trifosfat. Nah, contohnya itu ada 3, abietadina, tacodina, dan kariena, yaitu dari proses yang melibatkan silplinisasi dan cincin geranil trifosfat yang diikuti oleh frustonasi dan ikatan rakap. Di sini juga dijelaskan mengenai senyawa terpenoid itu berfungsi sebagai fungisida, yaitu racun terhadap serangga. Ada juga terpenoid yang bekerja sebagai anti-tumor. Nah, untuk selanjutnya yaitu rantai dari diterpenoid. Nah, itu ada HO, hidrogen, dan juga untuk selanjutnya itu ada triterpenoid, di mana senyawa ini kerangka dari karbon yang berasal dari 6 unit isoprena diturunkan dari hidrokarbon C30 asiklik atau squalene. Squalene itu atom karbon yang lebih banyak disertifikasi, yang lebih banyak, dan struktur relatif rumit, yaitu berupa alkohol, aldehida, dan asam karbohida. Isokimia yaitu yang tak berwarna, kristal, dan aktif di optik. Klasifikasinya itu ada asiklik yaitu squalene, tetrasiklik lanosterol yaitu terdiri dari cincin 4, dan pentasiklik yaitu terdiri dari siklik cincin 5, yaitu berupa lupase, oleanane, ursane, dan leola, yaitu substitusi dari gugusnya. Nah, di sini itu ada rantai dari terpenoid, yaitu dari contohnya squalene, di mana di sini itu ada monoterpenes, dan juga di sini itu sesquiterpenes, dan di sini itu ada squalene 2 kali, yaitu terpenes. Ya, ini terdapat dari tumbuhan triterkuson atau untuk diterpen lainnya. Nah, sedangkan tetrapenoid yaitu merupakan kelompok dari unit yang tersusun 48, yaitu tersusun dari 8 unit isopren, yaitu C40. Nah, karotenoid itu merupakan golongan dari pigmen yang larut dalam lemak berwarna kuning sampai merah. Di sini juga dijelaskan, terpenoid ini C40H64 dari 8 unit isopren. Nah, tetraterpenoid ini berasal dari geranil yang memiliki rantai terpanjang. Nah, dari ikatan sebelumnya yang memiliki rantai terpanjang itu ada tetrapenoid dari ikatan rangkap konjugasi. Nah, di sini rantai terpanjangnya, di mana ini terdapat dari beta karoten. Nah, beta karoten yaitu ada karbon dan juga hidrokarbonnya. Terpenoid ini yaitu larut dalam lemak dan ada di dalam tumbuhan yang berwarna, seperti pada tumbuhan wortel, orange, dan juga merah, dan juga tumbuhan tomat.
Nah, untuk mengenal lebih detailnya, yaitu mengetahui dengan senyawa terpenoid dalam sambal dan buat redaksi, yaitu dalam asetat H2SO4 yang pekat. Senyawa ini menunjukkan senyawa yang merah dan juga berwarna dengan ungu. Nah, di sini dijelaskan mengenai isolasi, di mana terdapat proses pemisahan dan pemurnian senyawa terpenoid dari bahan alam seperti tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme. Ekstraksinya yaitu dapat berupa pelarut yang harus melarutkan senyawa terpenoid secara efektif dan tidak merusak senyawa lainnya seperti N-heksana. Nah, di mana senyawa ini yang berhubungan mengenai senyawa-senyawa terpenoid sebelumnya, dan etil aksetat dan metanol. Di sini juga dijelaskan mengenai pemilihan metode didasarkan dengan sifat kondisi dan kelarutan senyawa. Nah, tadi sudah jelaskan kan mengenai ekstraks dan hasil ekstraksinya. Nah, ini terdapat contoh-contohnya dari jurnal, yaitu dengan judul Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Terpenoid Ekstrak Metanol Akar Pohon Kayu Buta-Buta. Nah, ini juga gambarnya. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.